Ya, sobat era sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, perlu kita sampaikan. Setelah dua berita yang kita sampaikan tadi, kita bahas. Pertama adalah upaya jegal Anies dengan menjadikan Deddy Mulyadi, kader Gerindra, sebagai calon gubernur Jawa Barat oleh Golkar. Sehingga pertanyaannya, Ridwan Kamil mau dikemanakan? Ada dua kemungkinan, dijadikan menteri atau dicagupkan. Tapi dicagupkan kan bisa dilakukan dua-duanya. Dicagupkan Jakarta dulu, kemudian nanti dijadikan menteri. Atau sebaliknya dijadikan menteri dulu ya, karena menteri bulan Oktober. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Kemudian PKS resmi usung Bobi Nasution. Ada apa denganmu PKS? Tentunya kita bertanya. Dan ini orang yang diajukan itu disebut-sebut terlibat masalah tambang. Tempo.co ya, metrotempo.co. Nama anak dan mantu Jokowi muncul di sidang korupsi Abdul Ghani Kasubah diduga main tambang. Luar biasa ya, anak-anak muda sekarang. Tempo.co, mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan IUP, perusahaan yang diduga dimiliki Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Halmahera. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili mengatakan Abdul Ghani Kasubah menggunakan kode blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang ini. Hal ini ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Ghani Kasubah di PN Ternate Rabu 31 Juli 2024. Suryanto mengaku untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan yang tak bisa hadir. Saya hanya mendampingi Pak Gubernur, kata Suryanto. Pertemuan ini turut dihadiri Muhaimin Syarif, Nazla Kasubah, Olivia Bahmid, dan menantu Abdul Ghani Kasubah. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode blok Medan. Untuk istilah ini Pak Ucu Muhaimin Syarif yang bisa menerangkannya, kata Suryanto. Muhaimin Syarif merupakan mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Gerindra Maluku Utara yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Ia ditetapkan tersangka karena diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera. Jejak Muhaimin dalam perizinan tambang di Halmahera terbaca sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia diketahui merupakan salah satu pemegang saham pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Wedah Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara bersama salah satu putri Abdul Ghani Kasubah, Nurul Izza Kasubah. Luar biasa namanya anak Ibrahim ya. Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1.229 hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008. Namun Abdul Ghani Kasubah mengaku istilah blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Wali Kota Medan Kahiyang Ayu, istri Bobi dan putri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kode itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobi, ujar Ghani, sembari tidak membantah adanya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah terungkap setelah KPK menangkap tangan Ghani di dalam operasi di salah satu hotel Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Dalam operasi itu KPK menangkap 18 orang dan menyita sejumlah uang sebesar 725 juta. KPK lalu menetapkan 7 orang menjadi tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan, yaitu Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanuddin, Kadis PUPR Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, Ajudan Ramadan Ibrahim, dan 2 orang kontraktor Stevi Swasta dan Christian Wisan. Ada juga nih ex-gubernur Maluku Utara tampung uang suap dan gratifikasi 100 miliar lebih di 27 rekening, luar biasa. Abdul Ghani Kasubah. Jadi saudara sekalian, ini dulu yang sering berkelahi dengan Abdul Ghafur ya. Berkelahi dalam pengertian berkompetisi di mana masalahnya berlarut-larut ya. Luar biasa ya. Abdul Ghani Kasubah disebut menggunakan 27 rekening untuk menerima uang gratifikasi dan suap. Baik itu menggunakan rekening milik sekretaris pribadi, keluarga maupun milik terdakwa. Jaksa merinci dari 99,8 miliar dana yang diterimanya, sebesar 87 miliar lewat transfer melalui berbagai bank secara bertahap di 27 rekening berbeda. Uang gratifikasi itu terkait dengan fee proyek infrastruktur di Maluku Utara yang nilainya mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Abdul Ghani Kasubah diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi perkembangan proyek seolah-olah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Selain itu terdakwa juga diduga menerima suap sebesar 2,2 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk penginapan hotel hingga membayar keperluan kesehatan pribadinya. JPU menyampaikan jumlah uang yang mengalir ke 27 rekening jumlahnya mencapai 87 miliar yang dipegang atau dikuasai oleh ajudannya yaitu Ramadan Ibrahim. Abdul Ghani Kasubah juga menerima uang cash berupa dolar senilai 30.000 dolar Amerika Serikat